Shalom, selamat pagi, Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menibakan kita di hari yang baru ini, Senin tanggal 24 Januari 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini sebagaimana tertulis dalam almanak kita, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Edehon hamuma sada edenai baru di Jahuba, edehon majahuba ali sadok tanoon. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pengenalan kita terhadap sesuatu atau seseorang dapat kita ekspresikan melalui banyak hal, antara lain melalui nyanyian atau dengan bernyanyi. Pengenalan pemazmur akan Tuhan ia nyatakan melalui bait demi bait dari nyanyiannya. Pada Mazmur 96 ini, di ayat yang berikut setelah nats renungan kita, setidaknya pemazmur menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah sumber keselamatan pada ayat 2. Perbuatannya ajaib pada ayat 3. Ia maha besar dan dahsyat ayat 4. Ia yang menjadikan langit ayat 5. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya pada ayat yang ke-6. Beberapa bait lagu inilah yang pada ayat pertama renungan kita hari ini dia sebut sebagai nyanyian yang baru. Pengenalan pemazmur yang begitu indah akan Tuhan, dia rasa tidak bisa berhenti sampai pada dirinya saja. Pemazmur terpanggil untuk mengajak orang lain, bahkan segenap bumi untuk bernyanyi, untuk datang memuji Tuhan, menceritakan kemuliaan dan keagungannya. Tidak disebutkan siapa penulis kitab Mazmur pasal 96 ini. Namun ada yang mengatakan kemungkinan bagian ini ditulis oleh Musa yang menuliskan sebuah perintah untuk disampaikan kepada umat Israel, yaitu perintah untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, mengingat serta mensyukuri kebesarannya yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Perlu juga kita pahami, dengan tidak dituliskannya siapa yang menulis pasal 96 ini, sebagaimana jika kita bandingkan dengan pasal-pasal lainnya pada kitab Mazmur, hal itu berarti bahwa panggilan untuk menyanyi bagi Tuhan berlaku untuk semua orang, berlaku untuk saya, dan kita semua dipanggil dan diutus untuk menyanyikan kebesaran Tuhan itu. Dan nyanyian kita itu merupakan ungkapan rasa yang sedang kita rasakan setiap saat. Itulah nyanyian baru. Dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang dapat memikat hati kita, bahkan menjadikannya sebagai andalan dalam hidup ini, seperti harta benda, jabatan, kekuasaan, pekerjaan, dan sebagainya. Namun harus kita akui, sebanyak apapun harta yang kita miliki,
kuasa dan kehormatan, semua itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Mazmur 96 memberikan kesaksian kepada kita tentang bagaimana kemahakuasaan dan kebesaran Allah, bahwa tidak ada kuasa yang dapat menandinginya, maka hanya Dialah yang patut disembah. Dalam kehidupan kita ada masa di mana permasalahan, tekanan, dan kekhawatiran hadir dalam hidup kita. Dalam masa-masa seperti ini biasanya kita berseru kepada Allah, meminta pertolongannya, sampai Allah menunjukkan jalan keluar yang kita rindukan dan kita merasakan kelegaan dalam hidup kita. Namun ironisnya saudaraku, ketika jalan keluar itu telah dinyatakan oleh Allah, ada banyak orang, ada banyak di antara kita yang lupa untuk berterima kasih atau bersyukur kepada Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi kita solusi atas persoalan, permasalahan, dan tekanan hidup kita. Mazmur ini memberikan kita sebuah gambaran yang menyadarkan kita bahwa ketika mendapat jalan keluar atau ketika kita memperoleh pertolongan dari Tuhan, sesungguhnya Allah ingin agar kita menceritakannya kepada orang lain, supaya semakin banyak lagi orang yang mengenal kebesaran dan kuasa Tuhan kita. Oleh sebab itu, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang kita alami dalam hidup kita ini. Saudaraku, maukah hari ini kita, saya, dan saudara-saudara sekalian melakukan itu? Maukah hari ini saudara-saudaraku dengan rasa syukur memberitakan kebesaran, kemuliaan Allah yang telah Dia nyatakan dalam hidupmu bagi sesamamu, bagi orang lain? Marilah kita menjadi saksi bagi kebesaran dan kemuliaannya, dimawali dari kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, di lingkungan di mana kita berada, agar setiap orang yang bersekutu dengan kita, yang berjumpa dengan kita, dapat merasakan kemuliaan Tuhan, dan kemudian mereka pun akan turut menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Pakailah hidupmu hari ini, entah apapun pekerjaanmu, entah apapun yang akan kamu lakukan hari ini, pakailah itu sebagai mimbar untuk mengajak orang untuk memuji Tuhan. Pakailah setiap aktivitasmu dan keberadaan hidupmu yang sesulit atau semudah apapun itu hari ini untuk menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan, untuk menyanyi bagi Tuhan, dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini bahwa kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa hadir menolong kami, menopang kami dalam apapun pergumulan kami. Ketika Engkau telah menolong kami, bukan saja kami harus bersyukur akan kebesaran-Mu itu, tetapi kami harus bersaksi di tengah-tengah dunia ini agar semakin banyak lagi orang yang percaya dan turut memuji, memuliakan Engkau. Sebab Engkaulah yang menciptakan dunia ini, Engkaulah yang menyelamatkan umat-Mu yang telah Engkau pilih, dan Engkaulah Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu merasakan betapa Engkau hadir menolong kami, dan kami akan memuji-Mu. Di dalam
nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.